Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jalin Bawenti Brahma dari kelas 12 IPS. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang gadis kretek. Pada zaman dahulu, ada satu keluarga yang kaya raya. Mereka mempunyai usaha kretek yang dipimpin oleh Suraya. Suraya ini mempunyai satu istri yang bernama Purwanti dan 3 anak laki-laki. Anak sulung bernama Tegar, anak kedua Karim, dan yang bungsu adalah Lebas. Suatu ketika, ayah atau romo mereka sakit parah, yaitu stroke. Ia bagaikan sebatang pohon yang hanya bisa berbaring karena sebagian tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi. Selama romo sakit, ia selalu menyebut nama Jengya, sampai istrinya cemburu buta. Pada suatu hari, Romo ini meminta bantu kepada Lebas untuk mengantarnya ke WC. Pada saat Lebas membantu Romo, ia sempat bertanya kepada ayahnya, "Romo, siapakah itu Jengya?" Ayah hanya menjawab, "Tolong cari Jengya." Romo terakhir bertemu dengan Jengya di Kudus. Singkat cerita, Lebas pun pergi ke Kudus untuk mencari Jengya walaupun ia belum pernah melihat wajahnya ataupun sama sekali ia tidak tahu apa hubungan ayahnya kepada Jengya itu. Esok harinya, Lebas kaget kenapa Tegar tiba-tiba muncul di depannya karena hanya ingin menceritakan sesuatu. Karena Tegar ini menelpon Lebas, namun Lebas ini tidak kunjung mengangkat teleponannya. Dan akhirnya kakak ini menyusul ke sana dan menceritakan tentang bekas luka yang ada di kepala Romo. Mereka bilang bahwa bekas itu luka akibat dari pukulan Jengya setelah ijab kubul ayah dan ibu mereka. Tegar menceritakan itu semua pada saat mereka sedang berkendara karena mencari Jengya, perempuan yang memukul jidak Romo di hari pernikahan. Pabrik kretek Jagadraya sudah dipercayakan kepada Tegar, karena sejak kecil Romo mengajarkannya bagaimana mengolah usaha dengan baik sampai Romo ini mengajarkannya untuk merokok agar ia terbiasa mencium atau merasa perbedaan di tiap kretek. Tegar ini jauh beda dengan adiknya Lebas. Ini anak yang nakal dan ia selalu mengganti mata kuliahnya tahun ke tahun. Hingga ketahuan oleh ayahnya kelakuan Lebas ini sampai ia berkata, ia tidak akan membiayai kuliahnya kalau Lebas ini tidak akan berubah. Singkat cerita, Lebas dan Tegar ini sama-sama mencari Jengya ke kubur walaupun mereka belum pernah melihat wajahnya, tapi mereka tetap mencari untuk ayah mereka dan juga ingin tahu apa hubungan Jengya ini di keluarga mereka. Zaman dahulu, seorang pengusaha yang bernama Pak Trisno. Di sana ada satu orang dewasa yang bernama Idrus Muria. Idrus Muria ini adalah seorang yang sangat rajin dan bekerja keras. Ia bekerja sama Pak Trisno sambil memperhatikan tingkah lakunya Bapak, karena ia ingin mendirikan usaha klobot sendiri di masa depan. Pak Trisno ini sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Pada saat itu juga ia mempunyai sahabat yang bernama Sojagad. Mereka bersahabat sejak kecil yang juga sama-sama bekerja di tempat yang sama. Suatu hari, Idrus ini melewati rumah seorang gadis yang dia sukai. Ia menemukan temannya yang sedang berbincang dengan juru tulis. Hatinya gelisah dan merasa takut jika gadis impiannya ini akan dilamar oleh temannya, Sujagad. Ia pun melanjutkan perjalanannya
Sesampainya di tempat kerja, ia masih terbayang dengan kejadian yang dia alami di saat perjalanannya. Saat itu temannya datang dan ia langsung bertanya pada Sojagad tentang apa yang dia lakukan di rumahnya juru tulis. Temannya ini berbohong bahwa ia cuma mengantar klobot pesanan juru tulis. Ia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Maka ia pun bertanya kepada Pak Trisno secara langsung. Pak Trisno mengatakan bahwa tidak mungkin juru tulis memesan klobot kepadanya karena selama ini juru tulis tidak pernah memesan klobot kepadanya karena sebanyak kegelisahannya semakin bertambah. Ia sedang duduk sambil merenungi hal yang terjadi tadi. Pada saat itu, Rumaisa lewat di depannya. Ia hendak menyapa namun mulutnya tidak bisa berkata sepatah kata apapun. Ia pun mengikutinya Rumaisa dari belakang dan di tengah perjalanan mereka di tengah perjalanan Rumaisa ini berbalik badan dan berkata kepadanya, belajar membaca dan menulis. Hal itulah membuatnya semangat untuk melanjutkan perjuangan demi mendapatkan hati gadis yang dia impikan. Suatu hari, Pak Trisno mengatakan kepada pegawainya bahwa ia bangkrut karena Jepang memaksanya untuk bekerja di Surabaya. Dan ia juga menyampaikan minta maaf karena ia tidak bisa membayar gaji terakhir kepada para pegawainya karena dia sudah tidak ada uang sedikit pun yang tersisa. Ia hanya mempunyai 2 keranjang tembakau dan ia ingin menjualnya untuk bisa dapat uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, Idrus langsung pulang lalu kembali ke Pak Trisno dengan berniat untuk membeli tembakaunya serta meminta Pak Trisno untuk mengajarnya cara membaca huruf abjail. Singkat cerita, Idrus sudah tahu membaca dan menulis. Selama ia belajar, ia juga memulai usahanya untuk membuat kretek. Beberapa bulan kemudian, usahanya berkembang dan hal itulah yang membuatnya lebih semangat untuk melamar Rumaisa. Akhirnya, Rumaisa dan Idrus pun menikah dan beberapa bulan kemudian, Rumaisa hamil dan itulah yang membuat mereka senang dan semangat untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Suatu hari, Idrus ini pergi ke sebuah toko pencetakan untuk mencetak sesuatu. Namun ia bingung kenapa semua rumah yang dia lewati tutup termasuk toko pencetakan. Lalu tiba-tiba ada 2 orang suruhan Jepang di belakangnya yang menyodorkan pistol ke arahnya. Ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan akhirnya ia dibawa ke Surabaya. Sementara Rumaisa yang ada di rumah sangat khawatir kepada suaminya karena selama ini ia belum pulang. Sudah berapa hari, minggu, dan bulan yang datang suaminya belum pulang dan hal itulah yang membuatnya depresi hingga janin yang ada di perutnya ini hilang. Kejadian itulah yang membuatnya lebih sedih karena bukan hanya suaminya yang tidak ada di sampingnya sekarang, anaknya pun meninggalkannya. Tapi di dalam kejadian itu, ia bangkit kembali dan melanjutkan usaha yang dibangun oleh suaminya. Singkat cerita, sudah bertahun-tahun yang berlalu suaminya masih belum pulang hingga suatu hari, orang-orang Jepang ini bubar dari Indonesia karena ada 2 kisah yang dibom pada saat itu. Maka, orang-orang yang tawanan oleh Jepang mengambil kesempatan untuk
kembali ke rumah mereka masing-masing, termasuk Idrus. Sesampainya ke rumah, Rumaisa ini tidak mengenalnya saking kurusnya. Rumaisa ini memeluk erat tubuh suaminya. Beberapa tahun yang datang, Rumaisa dan Idrus sudah mempunyai 2 gadis yang bernama Dasya dan Rukaya. Anaknya Idrus yang sulung adalah seorang gadis yang seperti ayahnya yang suka membuat saus kretek. Hingga kretek yang dibuat menjadi terkenal di zaman mereka pada saat itu. Pada suatu hari, Dasya ini pergi ke tempat di mana mereka menjual kretek. Dan pada saat itu Dasya membuka toko mereka dan tiba-tiba ada seorang dewasa yang bernama Suraya membantunya untuk membuka toko. Berapa hari yang lalu Suraya ini selalu membantunya untuk membuka toko dan hal-hal lain hingga mereka sudah menjadi teman. Singkat cerita, Suraya ini menjadi pegawai ayahnya, Dasya, di pabrik Merdeka dan Gadis Kretek. Sehingga Suraya ini dan Dasya selalu bertemu karena mereka tinggal di tempat yang sama. Suatu ketika, Dasya dan Suraya ini bertemu di suatu tempat dan mereka kelihatan senang sekali seperti ada sesuatu di antara mereka. Sampai bapaknya Dasya bertanya pada mereka, "Kalian pacaran?" kata bapaknya. Dasya dan Suraya pun saling bertatap muka sampai Suraya ini berkata, "Iya Pak, saya mencintai Dasya tapi saya tidak tahu bahwa Dasya ini bisa menerima cintaku padanya." Dasya pun menjawab, "Iya, saya menerimamu karena saya juga cinta padamu." Akhirnya mereka berdua menjadi pacaran di beberapa tahun. Suatu ketika, ada seorang dewasa yang datang di rumahnya Dasya dengan tujuan ingin melamarnya Dasya. Dan seorang dewasa ini bernama Sentot. Mereka juga mempunyai usaha kretek dan dia bukan cuma orang biasa karena dia juga adalah seorang TNI. Tapi Dasya menolaknya karena dia tidak mau menyakiti hati Suraya. Begitu besar cintanya pada pacarnya. Suraya tahu semua kejadian itu dan ia pun merasa malu kepada dirinya sendiri karena dia hanyalah orang biasa, tidak ada usaha sendiri, dan dia juga berpikir kalau ia tetap begini saja, bagaimana nanti masa depan mereka Dasya. Suatu hari, Surya berpikir bahwa ia ingin membangun usahanya sendiri. Kemudian ia pun memutuskan untuk mencari modal. Maka ia berusaha untuk mendapatkannya. Ternyata tidak segitu gampang untuk mendapatkannya. Tapi dia tetap berusaha untuk mencari modal. Dan akhirnya ia pun mendapatkan modal dari suatu perusahaan yang besar, yaitu dari PKI. Oleh karena itu, ia langsung membangun usahanya yang dinamakan Kretek Cat Merah. Beberapa bulan kemudian, datanglah kelompok TNI dan mereka ingin membunuh semua orang yang terlibat di dalam kelompok PKI ini, termasuk Idrus. Dan juga ikut ditangkap kekasihnya Idrus dan ayahnya. Karena yang mereka tahu keluarga itu juga terlibat dalam kelompok PKI. Untung ada Sentot untuk membantu mereka keluar dari sekumpulan orang yang ditangkap. Idrus pada saat itu, ia menyelamatkan dirinya dan sampai ia datang di suatu tempat di mana Jagad tinggal. Berapa hari kemudian, Suraya ini bekerja di perusahaannya Jagad sambil sembunyi dari TNI. Ia tidak bisa keluar kemana-mana. Sedangkan Dasya sangat khawatir
dengan Suraya karena ia tidak ada kabar tentang kasihnya. Hingga pada suatu ketika, Dasya ini mendapatkan surat dari Suraya yang berkata, "Tidak usah khawatir, saya baik-baik saja dan juga minta maaf karena gara-gara saya keluargamu ikut dihukum karena mereka disuruh oleh TNI bahwa mereka tidak boleh lagi menjual kretek Merdeka." Singkat cerita, Suraya ini membangun usahanya sendiri lagi dengan bantuan Jagad. Bangunlah usahanya Suraya dengan dinamakan kretek Jagad Raya. Suatu ketika, anak kelimanya Jagad ini jatuh cinta pada Suraya dan ia ingin menjadi istrinya Suraya. Suraya pun tidak bisa menolaknya karena ayahnya yang membantu semua untuk membangun usaha. Dan akhirnya mereka pun menikah. Namun pada saat Dasya ini tahu bahwa Suraya sudah menikah, dia menangis dan mengambil kretek buatannya Suraya. Dan ia marah sekali sampai dia pergi dan menuju ke tempat di mana Suraya dan Purwanti merayakan pernikahan mereka. Karena mungkin Dasya ini tidak bisa menahan emosinya, dia mengambil sesuatu dan memukul kepalanya Suraya pada saat pernikahan. Karim menyusul kedua saudaranya untuk ikut mencari Jengya. Pada suatu hari mereka mendapatkan informasi tentang Jengya. Singkat cerita, mereka pun langsung berangkat dan mau ke tempat di mana Jengya tinggal. Dan akhirnya mereka datang ke tempat di mana Jengya berada. Mereka masuk ke suatu rumah di mana ada seorang gadis yang menyambut mereka dengan nama Arum. Arum ini bertanya pada mereka kalau apa tujuan mereka di keluarganya. Dan salah satu dari mereka bersaudara bertanya kalau ada Jengya di sini. Arum pun menjawab, "Iya mas, ada. Tunggu sebentar mau saya panggil." Setelah itu Jengya itu keluar dan bertemu dengan 3 bersaudara itu. Dan akhirnya mereka memperkenalkan diri dan mereka bilang juga nama ayah mereka. Serta mengatakan tujuan mereka ke sini. Singkat cerita, Jengya ini menjawab semua pertanyaan mereka dan ternyata Jengya yang ada di depan mereka adalah adiknya Dasya, yaitu Rukaya. Dan Rukaya menceritakan pada mereka semua kejadian kenapa Dasya ini meninggal. Ternyata ia meninggal waktu melahirkan anaknya Arum. Setelah itu Rukaya pun menceritakan kepada mereka bahwa Suraya dan Dasya ini saling mencintai pada zaman dahulu. Singkat cerita, mereka ini pernah berpisah karena waktu kejadian mengenai PKI hingga Suraya ini mempunyai usaha kretek dan juga sudah mau dikawin dengan anaknya Jagad. Pada saat Tasya tahu tentang pernikahan Suraya, ia menangis dan mengambil kreteknya Suraya. Setelah dia mencoba kreteknya, ia tiba-tiba marah dan pergi dari rumah. Ia mau ke tempat di mana Suraya dan istrinya merayakan pernikahan mereka. Sesampainya ke tempat tersebut, ia mengambil sesuatu dan memukul kepala Suraya. Itulah yang saya tahu kenapa Dasya ini memukul Suraya, kata Rukaya. Selama mereka berdiskusi, ada teleponan dari ibu mereka dan menyuruh mereka untuk cepat pulang karena ayah mereka sudah meninggalkan dunia. Singkat cerita, mereka pun pulang. Pada saat mereka
sibuk dengan beberapa urusan, Lebah sadar bahwa ia membeli kretek gadis. Kretek gadis ini adalah kretek buatannya Dasha. Di saat ia mencoba kretek tersebut, ia kaget dan memanggil kedua kakaknya dan ia menyerahkan kretek gadis ini kepada mereka dan berkata, "Coba, kretek ini mirip sekali rasanya dengan kreteknya Romo." Mereka pun berpikir dan salah satu mereka berkata, "Pantasan Dasha ini memukul Romo pada saat pernikahan mereka. Karena Romo ini mencuri formula saus gadis kretek." Setelah itu, mereka memutuskan bahwa mereka membeli saus gadis kretek sekaligus meminta maaf atas kelakuan ayah mereka kepada keluarganya Dasha. Dan ternyata yang dimaksud ayahnya Jengya itu dialah Dasha. Dan itu saja dari saya. Banyak terima kasih.